Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan langsung menjelaskan terkait dengan aplikasi akuntansi untuk BUMDes ya. Jadi, eh, di sini kita ini adalah halaman muka dari aplikasi di mana berisikan identitas BUMDes dan juga fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Ada fitur chart of account ya, di sini berisi daftar akun ya, dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan juga beban. Kemudian juga di sini ada jurnal. Nah, di sini adalah kertas kerja kita di mana kita membuat jurnal dari transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan. Kemudian setelah itu kita ada buku besar ya. Di sini kita pilih buku besarnya. Di sini kita akan melihat histori dari setiap akun ya. Kemudian ada juga neraca saldo ya. Neraca saldo itu ya ini ya. Neraca saldo nanti yang muncul adalah yang tidak nol ya. Kemudian ada laporan keuangan ya. Ada neraca, ada laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, dan ada laporan arus kas. Juga terakhir ada tingkat kesehatan BUMDesa. Ya, jadi aplikasi ini sebenarnya hanya mensyaratkan kalian bisa jurnal. Ya, kalian tulis jurnal ya di sini. Ya, kemudian setelah itu maka kalian akan mendapati laporan keuangan ya, laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, juga neraca saldo dan buku besar itu sudah otomatis. Jadi kemampuan yang harus kalian miliki adalah kemampuan membuat sebuah jurnal ya, seperti itu. Nah, baik ya, kita langsung saja ke ke latihan soal ya, praktikumnya. Nah, ini ada latihan soal BUMDes tahun 2024 ya. Kita nama BUMDesnya nama Pemdanya Kabupaten Sumedang ya. Kita masukkan saja ke sini. Kemudian nama kecamatannya Kecamatan Jatinunggal ya. Kemudian nama desanya desa masing-masing. Ya udah desa masing-masing aja ya. Desa masing-masing. Kemudian nama BUMDesnya adalah BUMDesa Wibawa Mukti. Ya. Nah, alamatnya Jalan Bahagia Dunia Akhirat. Ya. Unit usahanya apa? Nah, di sini kebetulan PPOB dan pengolahan air bersih. PPOB itu apa sih? Kayak yang jual pulsa ya. Jual pulsa ataupun jual tempat pembayaran listrik, tempat pembayaran internet, tempat pembayaran air ya, dan lain-lainnya terkait dengan pembayaran. Jadi kita itu aktivitas bisnisnya adalah kita deposit terlebih dahulu, kemudian ada yang menitipkan sejumlah mau bayar listrik ke kita, kemudian kita tambahkan biaya biaya jasanya ya, seperti itu. Nah, untuk awal tahun bukunya 01/01/2024, kemudian akhir tahunnya 31/12/2024 ya. Nama direkturnya presiden aja ya, Prabowo Subianto ya. Nama ininya kita aja Azmi Fasa.
Nah, ini kita sudah mengerjakan di pertama ya. Nah, kemudian saldo awal. Saldo awal ini adalah laporan posisi keuangan di awal tahun. Berarti setelah penutupan ya, setelah penutupan laporan neraca, yang mana laporan laba atau rugi bersihnya menjadi penambah atau pengurang modal atau pengurang ekuitas. Dan di awal periode itu kan tidak ada itu ya, tidak ada laporan laba rugi ya. Jadi untuk laba rugi itu kan dinolkan kembali, tapi untuk neraca atau untuk laporan posisi keuangan itu akan seterusnya ada ya. Seperti itu. Nah, itu tiap tahunnya kita membuat laporan saldo awal ya. Nah, kebetulan di sini ada kas tunai, kas di bank, perlengkapan, peralatan mesin, dan utang ke bank ya. Itu sisanya dimasukin ke ekuitas desa atau total penyertaan modal desa ya. Nah, baik ya. Langsung aja jurnal ya, di jurnal. Nah, 01 2024. Nomor buktinya kita WB01. Kodenya kas tunai ya. Kita klik kas, kemudian di drop down, kemudian kas ya. Kas tunai, kemudian berapa? 5 juta ya. Nah, keterangannya saldo awal. Ini harus komplit ya, dari tanggal sampai keterangan transaksi itu harus ada. Kemudian berikutnya kas di bank 60 juta. Bank aja ya. BSI berapa? 60 juta. Di debit ya. Kenapa di debit? Karena saldo normal kas itu adanya di sisi debit. Nah, kemudian selanjutnya adalah ATK ya. Jadi di sini itu ternyata tidak ada perlengkapan. Perlengkapan langsung masuk ke ATK ya. ATK. Kalau Anda ingin tahu akun-akun apa yang ada di sistem, kalian lihatnya di sini ya. Nah, lihatnya di sini ya. Nah, nanti misalkan gini ya, PPOB itu sebenarnya nggak ada ya. Pendapatan PPOB itu nggak ada ya. Tinggal kita dekatnya ke apa sih? Nah, dekatnya ke sini, jasa pembayaran listrik ya, karena biasanya tuh listrik gitu ya. Jadi nggak apa-apa, asal kita sepakati aja ya. Ini adalah akun-akun yang ada di sistem ya. Nah, baik ya, kita lanjut. Jurnal berapa ATK-nya? 2 juta. Nah, ini adalah hasil stock of name. Kemudian selanjutnya adalah perlengkapan mesin ya. Mesin ya. 150 juta ya. Kemudian ada utang ke bank ya. Bank. Utang ke bank berapa? 40 juta. Kenapa utang ke bank itu di sisi kredit? Karena saldo normal utang itu ada di sisi kredit ya. Kemudian terakhir adalah, nah, semuanya ditutup dengan penyertaan modal. Penyertaan. Ini adalah saldo atau akun untuk ekuitas. Berapa? Nah, di sini lihatnya di sini selisih 177. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lengkapi semuanya. Kalau nggak lengkap nanti tuh nggak akan benar. Ya, contoh ya ini ya. Lihat di neraca.
Nah, ini ada selisih, nggak balance ya. Kemudian laba rugi juga sama, dia malah nggak emang ada ya. Ada, kemudian neraca saldo juga sama. Ya, ini sih kelihatan di sini nggak balance ya. Nah, kemudian baik ya. Nah, jadi intinya tanggal sampai dengan keterangan transaksi itu harus terisi ya, harus terisi. Ya. Kemudian yang kedua adalah menerima penyertaan, ini menerima hibah ya, menerima hibah dari pemerintah dapat 50 juta ditransfer ke bank ya. Berarti tanggal berapa? Tanggal 3 ya, tanggal 3 1 2024. Nah, ini transaksi kedua ya. Nah, ini nomor bukti itu dia adalah hal yang paling penting dalam penyusunan laporan keuangan ya, karena ini adalah menjadi acuan dalam kita menjurnal. Nanti auditor akan melihat jurnal ini dari mana. Nah, ini bukti ini, serahkan buktinya. Gitu ya. Seperti itu. Berarti kas ya, di debit. Kasnya kas apa? Kas bank di bank ya. 10 juta penerimaan hibah dari pemerintah. Kemudian ininya adalah penyertaan 50 juta. Itu lagi. Nah, di sini ada arus kas ya, kas masuk. Ada akun kas. Artinya dia harus masuk ke komponen laporan arus kas ya. Jadi kita ini ada kas ya. Kemudian di sini kita tentukan ini arus kas masuk apa arus kas keluar. Arus kas masuk ya. Ada 3 ya. Yang pertama arus kas masuk. Ada 3. Ada arus kas operasi, ada arus kas investasi, dan arus kas pendanaan ya. Nah, ini karena terkait dengan kalau operasi itu terkait dengan operasional, jual beli ya, jual beli jasa dan barang, atau misalkan ada kita bayar pegawai kita, itu operasi ya. Kalau investasi itu biasanya terkait dengan jual beli aset. Nah, kalau pendanaan itu terkait dengan pembiayaan. Kita dapat hibah ataupun kita dapat utang dari bank, itu adalah pendanaan. Nah, karena ini kita dapat hibah, maka arus kas masuk pendanaan. Kemudian kita klik satu kali lagi. Ya, ada 3 nih. Ada modal desa, modal masyarakat, dan atau utang jangka panjang. Nah, kita modal desa. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat LAK-nya itu adalah ada ya 50 juta ya. Nah, kemudian denda desa juga udah ada 115 juta ya. Ini yang awal tahun, ini yang sampai akhir periodenya ya. Nah, laba rugi belum ada ya. Neraca saldo itu ada, cuma ini ada kosong nih, harus di refresh dulu. Nah, jadi menghasilkan ini ya. Baik, selanjutnya itu adalah tanggal 4 ya, tanggal 4 1/2024. Berarti WB 03 ya. Nah, kemudian setelah itu apa tuh contohnya? Membayar deposit. Nah, itu kita anggap sebagai persediaan ya. Tapi bedanya
Ya, saya jelaskan dulu ya di sini. Ya, biasanya kalau kita beli persediaan itu kan persediaan di debit ya, kemudian kas di kredit ya. Nah, kemudian ada penjualan persediaan itu kas di kredit di debit ya, kemudian penjualan di kredit ya. Nah, untuk penjualan persediaan itu kan kalau perpetual itu kan dia ribet ya, ada dua. Nah, jadi ada dua apa? Satunya lagi HPP di debit, kemudian persediaan di kredit. Nah, ini cukup membingungkan untuk masyarakat awam. Sehingga modifikasi saya adalah yang pertama langsung aja. Langsung bukan persediaan, tapi apa? HPP-nya langsung. Dari debit, kemudian kas di kredit. Nah, nanti ketika mau pelaporan, kita lakukan AJP ya, adjustment, AJP, ayat jumlah penyesuaian persediaan, yaitu kita lakukan stock of name, persediaan, lalu apa? Lalu kita masukkan, lalu AJP ya. Jadi persediaannya berapa di debit, kemudian kas HPP di kredit ya, seperti itu ya. Jadi ada AJP-nya dan itu kan di akhir ya, di akhir periode ya gitu ya. Jadi untuk deposito saya langsung ke ini, tapi kalau kalian ya mungkin bisa jadi kalian taat asas gitu ya, kita ikuti aja harusnya BUMDes aja ya. Berarti pokok ya, kita pokok berapa? 50 juta ya. Kemudian kasnya di bank ya, karena apa? Nah, kemudian ini ada arus kas ya, berarti dia arus kas keluar, operasi, kemudian kita klik lagi ke pemasok barang. Nah, ini ya harus lengkap ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya membeli sebuah printer 3 juta. Tanggal 4, masih tanggal 4 ya. 4/1/2024. WB04. Printer itu peralatan ya. Mesin 3 juta. Cash tunai ya. Ya tunai ya, sebenarnya tunai. Pakai kas tunai. 3 juta. Nah, ini kan ada ini ya, ada kas ya, ada apa nih kas tuh,
Ya, ada itu ya, ada arus kas. Nah, ada akun kas, maka kita mengisi komponen laporan arus kas. Ini kas masuk apa keluar? Kas keluar ya. Kas keluar. Nah, karena terkait dengan pembelian aset, maka itu masuk ke investasi. Ya, kas keluar investasi. Kemudian kas untuk pembelian aset tetap atau investasi. Nah, aset tetap ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tanggal 10 ya, tanggal 10 Januari 10/01/2024 WB 05 ya. Apa transaksinya? Menerima pendapatan ya, jelas ya. Menerima pendapatan dari SAB. Nah, itu jadi kalau di BUMDes itu kita tidak setiap transaksi itu kita tulis, tapi barangkali sebulan sekali kita tulisnya, ya, atau seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali gitu ya. Nah, ini barangkali sebulan sekali gitu kan. Nah, sehingga kasnya itu apa nih, di sini transfer apa? Tunai ya. Kas tunai. Kas tunai berapa? 30 juta. Nah, kemudian ini menerima pendapatan PPOB ya. Kemudian ininya adalah pendapatan. Cari jadi listrik ya. Pembayaran listrik ya, karena PPOB itu dekat ke pembayaran listrik. Nah, lengkapi dulu. Kemudian ada arus kas ya. Nah, kas masuk pasti ya. Apa? Investasi, operasi ya. Operasi, kemudian penjualan barang dagangan ya. Seperti itu. Selanjutnya kita menerima pendapatan PPOB. Nah, di tanggal 2 nih. Nah, tanggal 2 juga sama. Tanggal 2 bulan Februari ya. Bulan Februari ini ya. Tanggal 2. Tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 2. 1 bulan 2 2024. WB 6. Nah, di sini kita udah mulai nih, ada kerasa kita itu udah apa? Udah laba ya. Ini samain aja gini kan ya. Copy aja karena sama. Kemudian 30.000 berapa? 75 juta. 75 juta. Lengkapi ya. Nah, di sini kita udah mulai nih laba nih. Ya, kita lihat. Di laba rugi ya. Laba rugi kita, nah, jasa pelayanan ya, 105 juta. Ini tuh dari mana ya? Dari 30 juta ditambah 75 juta ya. HPP-nya 50 juta. Sehingga labanya 55 juta nih. Ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan.
Ya, arus kas juga sama ya. Udah kerasa ini saldo awalnya. Nah, ini saya nggak tahu nih ya. Sip ya. Kembali lagi ke jurnal ya. Kemudian tanggal 2 bulan 2 setor uang ke bank. Tanggal 2/2/2024. WB 7 ya. Kemudian apa? Setor uang ya. Jadi kita itu punya uang, coba di neraca saldo. Kita punya uang tunai 107 juta nih. Takut dicuri, maka kita masukkan ke bank 80 juta. Ya. Sehingga itu hanya tidak ada arus kas, tetapi dia hanya mengkonversi dari kas tunai ke kas BSI ya. Nah, jadi yang pertama apa? Kas bank ya. Kas bank BSI 80 juta. Kemudian tunainya berkurang 80 juta. Nah, walaupun ini itu ada akun kas, karena dia hanya konversi kas aja, maka tidak ada arus, dianggap tidak ada arus kas. Kemudian selanjutnya membayar upah karyawan ya, 2 juta. Karyawan tanggal 3 ya. 3/2/2024. WB 8. Kemudian 2 juta ya. WB tanggal 3. Ini tanggal 3 ya. Membayar karyawan ada karyawan, ada gaji, itu yang kita bedakan aja ya. Nah, karyawan itu berarti kita ininya apa? Ada bagian tunjangan, ada honor, ada sumber insentif, beban komisi, seragam. Ada gaji bagian operasional. Ya, kita sebenarnya di sini ada ya di bawah. Gaji karyawan itu kita masukkan aja ke, coba. Ada nggak di sini gaji ya? Ada nggak karyawan? Nggak ada ya utang gaji karyawan juga. Pegawai ada nggak? Gaji. Ada gaji, ada upah. Coba saya lupa lagi. Nah, ini aja ya. Yang paling dekat kayaknya ini nih.
operasional 2 juta ya. Tunai ya. Ya. Nah, ini ada arus kas nih. Maka kita pakai arus kas masuk apa nih? Operasi keluar ya. Keluar kemudian untuk bayar gaji ya. Nah, kemudian tanggal ini membayar gaji 1,5 tanggal yang sama. Ini 2 kali klik ya. Operasi, kemudian bayar gaji. Oke, selanjutnya membayar beban listrik ya, tanggal 4 Februari. Rp2 juta. Dia masuknya ke operasional ya, karena wilayahnya wilayah operasi kan. Keluar operasi, kemudian nih bahan-bahan. Kemudian selanjutnya membayar beban telepon 500.000 ya. Membayar beban telepon 500.000. 4 sama ya. 4/2/2024. Telepon ada enggak? Berapa? 500.000 ya. Pakai kas tunai. Ini ada komponen arus kas ya. Berarti kas operasi ya kan. Kemudian beban lain. Kemudian tanggal selanjutnya adalah membayar. Nah,
kita membayar deposit PPOB lagi ya. Membayar deposit PPOB lagi sebesar 50 juta ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 30 5/2024 ya. Transaksi ke-12. Gimana? 50 juta ya. Harga pokok ya. Hmm, 50 juta. Kemudian BSI ya. 50 juta. Nah, kemudian ini ada arus kas ya, berarti arus kas keluar dan juga arus kas ke pemasok ya. Nah, kemudian menerima pendapatan PPOB tunai ya, 75 juta. Tunai 75 juta tanggal 12 ya. Pak, ini kenapa Pak? Boleh gitu Pak tanggalnya apa ya? Mundur, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini kan tanggal 30 dulu nih, terus tanggal 12 nggak apa-apa. Ya, tidak jadi masalah. Nah, apa ini? Menerima pendapatan PPOB tunai. Ya, berarti kas tunai. Listrik ya. Kata kuncinya listrik. Pendapatan jasa ini dapat berapa? 75 juta. Ini arus kas masuk ya. Operasi penjualan barang dagang aja. Kemudian tanggal membeli 10 rim. Tanggal 13 ya. ATK ya. ATK apa? 500.000 ya. Ini ya. Nah, kemudian ada arus kas. Kemudian ke arus kas keluar ya. Operasi. Kemudian beban-beban lainnya ya. Kemudian menerima pendapatan sarana air bersih. Ya. Nah,
Nah, jadi dia selain PPOB, dia juga melaksanakan jasa sarana air bersih ya. Tanggal berapa? Tanggal 10 07 2024 ya. WB 15 ya. Kemudian 25 juta. Waduh, bulan 7 ya. Berarti ada nggak SAB kalau nggak salah ya. Tapi kita kas dulu ya. Kas tunai apa transfer nih? Kita anggap tunai aja ya. Tunai berapa? 25 juta. 25 juta. Kemudian SAB coba. Nah, ada ya. Nah, pendapatan pengelolaan air bersih ya. 25 juta. Nah, ini harus dilengkapi dulu ya. Kemudian ada arus kas, kita masukkan arus operasi, kemudian penjualan jasa saja ya. Kemudian sekarang membayar beban. Nah, SAB. Tanggal berapa nih? 12/7 2024 ya. Kemudian kemudian membayar 5 juta ya. Ban apa ya? Coba ban apa kira-kira? Kayaknya yang paling dekat adalah ini ya, pemeliharaan dan perbaikan ya, 5 juta. Kemudian kas tunainya adalah 5 juta. Ini operasional ya, berarti kas keluar operasi, maaf, ini hapus aja ya, delete, kemudian kas keluar operasi, kemudian enggak, kita ini aja ya, udah. Kemudian tanggal 14 beban penyusutan peralatan 7 juta ya, AJP. ya. Penyusutan apa ya, beban penyusutan berapa tadi itu? 7 juta ya.
kemudian akumulasi Rp7 juta. Ya. Nah, kita lihat neraca saldo ya, HPP-nya 100 juta nih. Kita ini aja ya. 10 juta. Tambah soal aja ya. 31/12/2024 persediaan deposit tersisa Rp10 juta. Jadi persediaannya adalah ini ya, 10 juta. Sehingga kita buat AJP persediaan nih. Jurnal AJP persediaan akhir tahun. Ya. 31/12/2024 WB18 ya. Persediaan barang dagang 10 juta. Kemudian masuk ke HPP ya. Harga pokok. Kalau harga pokok di kredit artinya apa? Berkurang. Ya. Ya. Ini nggak ada kas ya. Nah, sehingga kita lihat persediaannya berapa nih. HPP 90 juta, ada persediaan 10 juta. Ya. Ini sudah ya, balance, ada persediaan ya. Persediaan 10 juta udah. Ya. KKK ini juga udah ya. Sip. Nah, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.